Bab 847. Sudah pasti, gue ini anak kebanggaan ras laut, bakat gue jauh di atas kalian manusia. Lo bisa lawan gue sampai sejauh ini. Lo gak merasa harusnya bangga. Yun Xiao tepuk jidat sambil kesal, lo sudah kalah telak sama gue, masih aja ngomong sombong kayak gitu. Aslinya, lo dari mana dapat rasa superior itu? Iya. Udah kelamaan di laut sampai air masuk otak. Sialan, RUO Siang teriak, amarah dan rasa malu bikin dadanya membuncah. Halberd di tangannya bergetar hebat, bayangan kepala naga besar di belakangnya mulai menyatu ke tubuhnya. Dalam kondisi aneh itu, ruang di sekitar mereka sampai runtuh sendiri. Kekuatan yang menguasai dunia. RUO Siang dalam kondisi sakit parah akibat fusi itu tiba-tiba mengaum marah. Sebuah tebasan raksasa dari langit turun, berwarna cerah dan membelah langit jadi dua. Wajah Yun Xiao berubah serius. Tebasan itu melintas di atas langit, 9 pedang di depan Yun Xiao sedikit bergetar, seperti menjerit sedih menghadapi kekuatan mutlak. Gila kuat banget, sampai senjata level 9 ini goyang. Yun Xiao lalu melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, lalu cermin awan matahari terbenam muncul di tangannya. Cahaya cermin itu menembak ke langit, dan di depan Yun Xiao terbentuk deretan cermin jadi barisan pelindung. Bang! Tebasan Halberd langsung memukul mundur 9 pedang itu. Setelah fusi dengan kepala naga, tubuh RUO Siang berubah jadi hitam pekat dan jadi lebih tinggi. Nenek moyangnya adalah naga bertanduk, salah satu anak naga, dan tubuhnya sekarang berubah jadi naga hitam. Tanda-tanda atavisme muncul di tubuhnya, kekuatannya melonjak ke puncak. Trik murahan. Bang! Barisan cermin itu langsung hancur berkeping-keping, cahaya cermin pun lenyap. Saat RUO Siang menghancurkan cermin, sebagian kekuatannya ikut lenyap, dan dia juga kena backlash dari tenaga sendiri sampai kekuatan luar biasanya hancur. Kita lihat masih ada berapa jurus hidup lo. RUO Siang cemberut, langsung menyerang dengan halberd sekuat tenaga. Setelah Muyun kehilangan seluruh energi jiwanya usai serangan itu, tebasan RUO Siang yang penuh dominasi itu naik ke udara, menghantam pedang es di tangan Yun Xiao dengan kekuatan dahsyat, hampir menembus tubuhnya. Bang! Yun Xiao gak kuat tahan hantaman halberd itu. Kekuatan naga yang dahsyat bikin dia terlempar jauh ke langit. Semua nonton dengan ngeri saat keduanya berubah jadi cahaya hijau dan naik ke angkasa. Li Yun Xiao, trikmu udah abis, tapi gue baru mulai. Hahaha, tawa jahat RUO Siang dan aura naga yang kuat memenuhi udara. Semua pendekar langsung ciut hati. Ini nyaris berakhir buat Yun Xiao. Hehe, Jiang Churan, kalau Li Yun Xiao gak bisa lewatin ronde ini, kemungkinan dia mati atau cacat setelah duel ini. Padahal dia calon orang nomor 1 dunia, hahaha. Orang yang sebelumnya gak terima langsung lega, suasananya jadi lebih baik. Jiang Churan mengerutkan alis, menatap ke langit sambil merenung. Diam, wajah Ning Keiwei mendung, dia marah, ngomong sekali lagi, lo bakal hilang. Pria itu berubah ekspresi, lalu membentak, gue tamu kehormatan kota bulan merah. Gini caranya lo melayani tamu. Mata Ning Keiwei membeku, dia berkata dingin, kalau gue gak suka lo bukan tamu penting. Kalau lo bukan tamu penting, lo bisa mati dengan gampang. Wajah pria itu berubah drastis, langsung tutup mulut di hadapan sikap tegas Ning Keiwei. Tapi matanya masih penuh dingin dan sombong. Li Yun Xiao kan anggota suku kita, pria lain menambahkan. Kalau dia kalah, bukannya lebih enak lo ngeliatin. Nenek Billy, Ning Keiwei berdiri. Gue tunggu Yun Xiao ngaku kalah. Segera hentikan pertarungan. Aksi itu langsung bikin keributan. Jiang Billy mengerutkan alis, dia harus ngaku kalah, kehilangan kekuatan bertarung, atau kalah dalam hatiku baru. Bisa dianggap kalah. Ning Keiwei berkata, udah kayak gini, lo masih gak ngaku kalah. Lo juga pengen lihat Yun Xiao mati. Wajahnya gelap dan sedikit marah. Jiang Billy meliriknya tapi diam, malah menatap ke langit. Di bawah aura naga yang dahsyat, para pendekar dengan tingkat kekuatan rendah cuma bisa pasrah dan tunduk, bahkan sulit untuk angkat mata lihat ke atas. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih bisa melihat dengan jelas. Kalau Yun Xiao ngaku kalah sekarang, gimana nasib Ruobing? Tanya Ruan Hongyu. Apa yang harus Ruobing lakukan? Sebagai masternya, gimana lo bisa sekejam ini? Ning Keiwei cibir dingin, lebih baik pilih yang paling ringan. Kalau Yun Xiao kalah, kita masih bisa cari cara urusin pernikahan Ruobing.
Kalau Yun Xiao mati, mana bisa dia hidup lagi? Yun Xiao adalah anak Gu Fei Yang, dan dia bakal jaga garis keturunan ini dengan apapun caranya. Jiang Churan tiba-tiba bertanya, "Hah? Dia masih punya tenaga buat melawan? Gimana?" Begitu kata-katanya terucap, yang masih bisa lihat jelas menatap ke atas dan melihat dalam cahaya hijau raksasa itu, wajah Yun Xiao tampak garang. Kekuatan di tangannya makin kuat, siap menekan habis-habisan. Saat semua pikir Yun Xiao gak bakal bisa selamat, tiba-tiba muncul kekuatan luar biasa yang menahan kekuatan naga Ruo Xiang. Apa? Itu Ying Luo. Pupil Ruo Xiang mengecil, dia terkejut menatap ke arah itu. Tiba-tiba tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya keemasan, seolah dia mengenakan baju emas yang indah seperti matahari. Kekuatan naga yang hampir hancurkan tubuhnya sekarang terblokir, tubuhnya pulih kembali. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan teriak, "Badan emas transendensi." Selain cahaya emas itu, wujud Dharma 3 kepala dan 6 tangan muncul. Matanya seperti obor, membakar dengan pandangan tajam. Itu Ying Luo. Semua langsung terdiam, melihat sosok aneh 3 kepala dan 6 tangan itu, pikiran mereka langsung membeku. Jiang Churan terkejut, ini badan emas yang tak terkalahkan. Kok bisa 3 kepala 6 tangan? Saat dengar kata, badan emas yang tak terkalahkan, semua menarik napas dingin. Itu adalah simbol ahli nomor 1 dunia. Ning Keiwei juga kaget. Dia gak ngangka Yun Xiao punya kartu sebanyak ini, tapi segera sadar betapa seriusnya situasi, dan bilang, gak mungkin itu badan emas yang tak terkalahkan. Lo pernah lihat Ao Cangkong berubah jadi 3 kepala 6 tangan. Ini pasti teknik Dharma kuat yang bisa manifestasi badan emas. Sebenarnya dia juga curiga, tapi apapun itu, harus ditolak dulu. Kalau gak, akibatnya bakal terlalu berat. Aku pernah lihat badan emas tak terkalahkan Ao Cangkong. Bukan kayak gini, kata Jiang Churan. Dengan penilaian dari penguasa kota bulan merah, kerumunan sedikit lega. Tapi mereka masih bisik-bisik, ngerasa gak berdaya lihat kartu tak berujung dari Yun Xiao. Tiba-tiba semua merasakan sesuatu aneh. Kalau pertarungan terus berlangsung, Yun Xiao mungkin masih punya beberapa kartu lagi, bahkan mungkin banyak, dan bakal terus balikkan keadaan sampai menang. Xiang Zi, pertarungan kita selesai. 3 wajah Yun Xiao semua dingin. Tiba-tiba satu mata di antara alisnya terbuka, keluarlah kekuatan api yang dahsyat, berubah jadi Phoenix Dewa yang langsung membara.